Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3. Terpukau akan ketampanan bosnya. Oh gitu, ya udah ayo tidur. Besok kita dapat shift pagi. Ajak Desi hanya diangguki kecil oleh Anin yang sudah sejak tadi tak tahan untuk tidur. Sebenarnya Anin agak sedikit takut. Ia tadi pergi tanpa diketahui oleh siapapun dan sekarang ia tak dapat pulang. Bagaimana jika paman dan bibinya mencari dirinya? Namun Anin tak ada pilihan lain karena waktu pun sudah sangat larut. Sementara itu di tempat lain, seorang pria dengan wanita tengah memadu kasih dengan aktivitas terlarang yang menggairahkan. Si wanita yang tak henti menjerit dan si pria yang seakan enggan menyudahi aktivitas itu. Tiga jam berlalu, wanita itu sudah terkulai lemas tak bertenaga setelah digempur habisan oleh pria idamannya. Pergilah, dan ambil ini, usir Arsen seraya melempar cek kosong ke arah Monik. Tidak bisakah aku istirahat sebentar? Tubuhku remuk semua, ujar Monik seraya memegangi pinggangnya. Silahkan, tetapi jangan harap kau akan mendapat bayaran, karena ranjang yang kau tiduri saat ini jauh lebih berharga ketimbang tubuhmu, balas Arsen dingin. Monik menghela nafas, seperti kebanyakan cerita temannya bahwa Arsen akan membuang begitu saja wanita yang telah ia tiduri, salah satunya ada dirinya. Dengan lunglai ia memunguti pakaiannya lalu memakai dengan cepat. Ia harus segera pergi sebelum ancaman itu benar didapatkannya. Terima kasih Tuan, saya permisi, pamit Monik dengan keadaan yang masih acak-acakan. Arsenio Lucifer, sosok pria yang kini tengah duduk di balkon kamar seraya menghisap nikotin berbentuk batangan. Siapa yang tak kenal sosok Arsen, pengusaha besar dengan tingkah laku ganti pasangan setiap jam membuatnya tak urung didambakan oleh para wanita. Bahkan tak jarang para putri dari pebisnis besar rela hanya naik keranjangnya demi bisa bersama Arsen meski semalam saja. Arsen menekankan ujung puntung rokoknya ke asbak perak yang ada di sana. Ia lalu beranjak masuk dan meraih ponselnya yang terletak di ranjang. Siapkan dia, saya akan ke sana, ucap Arsen pada orang di seberang sana lalu melempar ponselnya ke ranjang. Arsen masuk ke dalam kamar mandi. Ia harus membersihkan diri dari bekas menjijikan wanita murahan tadi dan bersiap untuk menemui wanita selanjutnya. Banyak uang dan tampan membuat Arsen begitu mudah mendapatkan wanita cantik, bahkan masih tersegel. Banyak gadis yang rela menukar masa depannya hanya demi beberapa lembar uang untuk sekedar membeli makeup ataupun kuota internet.
Setelah 20 menit berada di walk-in closet, penampilan Arsen yang awalnya hanya menggunakan bathrobe kini sudah berganti layaknya sosok pengusaha ternama. Jas hitam dipadukan kemeja putih dengan 3 kancing atas terbuka, memperlihatkan bentuk dadanya yang sempurna dan diidamkan oleh banyak wanita. Jika Arsen mau, dalam sedetik saja ia bisa mendapatkan puluhan wanita yang siap bertekuk lutut padanya. Karena selain tampan ia juga terkenal besar dalam memberikan bayaran pada wanita yang abis ditiduri. Arsen tak pernah menyesal ataupun terganggu dengan gosip yang sering beredar tentangnya. Karena pada kenyataannya ia tetap menjadi pengusaha teratas di berbagai negara. Dan yang terpenting masih banyak wanita bahkan putri pengusaha terkenal yang siap dijadikan pendamping. Lantas kenapa ia harus berubah jika hidup seperti ini saja begitu nikmat? Nikmati hidupmu dengan cara apapun, karena hidup hanya satu kali. Arsenio Lucifer. Keesokan harinya, Anin sudah kembali bekerja di restoran pagi sekali. Tentu ia dan rekannya memang harus begitu karena pengunjung hotel akan sarapan di restoran. Anin yang saat itu baru selesai mengantar makanan ke salah meja lantas dikejutkan dengan suara bisik dari temannya, Desi. "Bos kita ganteng banget, Nin," teriak tertahan Desi dengan tangan yang meremat tangan Anin. Anin yang mendengar itu lantas ikut menoleh. Tatapan Anin yang awalnya biasa saja berubah menjadi tatapan penuh kekaguman. Ia terpesona pada sosok pria yang memakai celana chino berwarna krim dan kemeja putih dengan 2 kancing atas terbuka. Memperlihatkan bagian dada pria yang berstatus sebagai bosnya itu. Jangan lupakan kacamata hitam yang bertengger manis serta jam tangan mahal yang terlihat dominan di pergelangan tangannya. Tubuh Anin mendadak kaku saat pria itu berjalan mendekatinya. Ia bahkan bukannya memberi sapaan hormat malah hanya melongo saja. Kesadaran Anin kembali saat bosnya itu berjalan melewatinya, memberi aroma parfum yang tercium bahwa parfum itu tidak murahan. Bosnya itu duduk di kursi yang berada tepat di depannya dan Desi. "Anin, tundukkan kepalamu," tegur Desi menarik ujung baju Anindya. Anindya yang tersadar lantas menunduk. Ia memejamkan matanya dan tak henti mengumpat akibat kecerobohannya yang bisa terpukau akan ketampanan bosnya itu. "Jangan sampai Anin dimarahi karena ini. Kau, buatkan aku segelas jus dan juga sandwich." Suara tegas dan lantang itu terdengar mengarah kepada Desi. "Baik, Tuan Arsen," balas Desi dengan sopan kemudian segera pergi seraya melirik Anin sesaat dan meminta gadis itu mengikutinya. Anindya yang tersadar segera menunduk sopan.
Ia lantas menyusul Desi yang sudah pergi duluan meninggalkannya yang masih sempat terpaku akan ketampanan CEO Elsif Corporation itu. Sementara bosnya itu tampak diam dengan ponsel di tangannya, ia tak akan peduli pada gadis pelayan seperti Anin. Anin pergi ke bagian dapur. Ia melihat Desi saat ini tengah tertawa sambil geleng kepala padanya. Ia tahu bahwa temannya itu sedang meledeknya yang tadi terpana akan ketampanan Pak Arsen. Terpana atau terpukau, bus sampai bosnya sendiri tak diberi hormat, tanya Desi tertawa sampai memegangi perutnya. Nggak gitu loh, tapi emang ada ya wanita yang gak terpesona sama Pak Arsen? Kayaknya mustahil, jawab Anin dengan wajah ditekuk. Hei kalian, sudahlah lupakan yang tadi dan cepat antar makanan ini ke meja Pak Arsen, ucap Hardi seraya memberikan sandwich dan juga jus sesuai pesanan sang bos. Anin, sana antar, aku harus membantu Kak Ratna, tutur Desi kemudian langsung pergi. Anin meraih nampan berisi makanan itu dengan tangan yang berkeringat. Sejujurnya ia tak sanggup jika harus berhadapan dengan bosnya. Bukan apa-apa, tetapi ia takut tak dapat mengerjakan segalanya dengan benar. Nggak usah takut, Nin. Tegasnya Pak Arsen. Dia nggak makan orang kok, ujar Bima yang seakan ikut menggodanya. Anin menarik nafas lalu membuangnya. Ia segera membawa nampan itu ke meja sang bos. Saat sampai tepat di meja Pak Arsen, dengan hati Anin meletakkan pesanannya di meja. Sepertinya saya asing denganmu. Kau pegawai baru? Tanya Arsen secara tiba-tiba. Anin tersentak. Ia buru menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Iya, Pak, saya Anin, pegawai baru di sini, jawab Anin dia dengan sesopan mungkin. Arsen hanya diam tanpa berniat membalas penjelasan dari pelayan restoran itu. Ia mulai menyantap sarapannya dengan tangan yang tak henti menggulir sebuah laman yang sepertinya adalah laman Instagram. Mengapa kau masih di sini? Tanya Arsen terdengar tak enak. Anindya tersadar dari lamunannya. Kali ini ia bukan memikirkan pesona bosnya, melainkan paman dan bibirnya. Akan jadi apa saat sampai di rumah setelah sejak kemarin tidak pulang ke sana? Maaf, Pak, saya permisi. Pamit Anin menunduk sopan kemudian barulah pergi. Anin pulang ke rumah paman dan bibinya setelah bekerja sejak kemarin. Sesampainya di rumah, Anin langsung mendapat hadiah dari sang bibi berupa tamparan keras yang terasa begitu panas. Anin jatuh tersungkur setelah mendapat perlakuan kasar dari sang bibi. Apa? Sakit? Tanya Rida menjambak rambut Anindya tanpa belas kasihan. Inilah balasan untuk seorang gadis yang baru pulang setelah 2 hari. Kamu kemana Anin? Cecar Rida semakin erat mencengkeram rambut Anin.
Ah, aku bekerja. Bi, sahut Anindya terbata. Tak lama Della keluar dari kamar. Gadis itu melempar sebuah tas yang berisi pakaian milik Anindya. Makan tuh barang lo dan segera pergi, ucap Della dengan angkuh. Anindya menatap bibi dan sepupunya dengan tatapan tak menyangka. Ia merangkak mendekati sang bibi, bahkan memegang kaki Rida. Bibi, jangan, Bi. Aku mohon jangan mengusirku, pinta Anindya memohon. Enggak, segera angkat kaki karena rumah saya tidak butuh orang yang inginnya gratisan seperti kamu, disuruh kerja saja susah. Balas Rida mendorong Anindya menjauh. Anindya menangis. Ia harus mencari perlindungan panas dan hujan kemana, meskipun hotel tempatnya bekerja ada mes. Namun saat ini ia sedang tidak bekerja dan rasanya tidak enak saja datang ke sana. Setidaknya ia harus menunggu sampai malam ini. Pergi sana, usir Della dengan tangan yang terlipat di dadanya. Anin meraih tas miliknya. Ia bangun lalu menatap bibi dan sepupunya dengan tatapan mata penuh permohonan. Namun sepertinya kedua wanita itu tak peduli padanya. Aku pergi, Bi. Terima kasih untuk semuanya selama ini. Assalamualaikum. Pamit Anindya kemudian pergi dari rumah sang bibi. Suara dentuman musik yang begitu keras seakan ingin mendobrak gendang telinga. Lampu yang redup dan berwarna-warni membuat penglihatan menjadi remang. Tampak juga para pria yang sudah setengah sadar bersama gadis yang memakai seksi sedang menari di atas lantai dansa. Di sudut ruangan tersebut, seorang pria tengah duduk ditemani oleh 3 orang wanita malam. Di tangannya terdapat segelas minuman yang terisi dengan dibantu oleh sang wanita. Anda sangat tampan, bos. Bisakah saya menjadi partner Anda malam ini? Bisik seorang wanita malam seraya mengusap dada si pria dengan sensual. Pria yang tak lain adalah Arsen itu tersenyum miring. Ia menoleh ke arah sang wanita lalu mengusap wajah wanita itu dengan jari telunjuknya. Sayang sekali aku tidak tertarik pada tubuhmu, balas Arsen tersenyum evil. Wanita itu tampak langsung terdiam. Ternyata benar kata temannya bahwa seorang Arsenio Lucifer memang gemar bermain wanita, namun bukan wanita sembarangan. Pergilah dari sini, aku muak melihat kalian, usir Arsen pada ketiga wanita yang sedang bergelayut manja padanya. Satu wanita pergi, satu lagi pergi dan hanya tersisa satu wanita yang masih setia duduk di sebelah Arsen. Wanita yang membantu pria itu menuang minuman ke dalam gelas. Kau, panggil Arsen menunjuk wanita yang tampak berbinar menatapnya. Iya, bos, tanyanya dengan suara dibuat semenggoda mungkin. Kenapa kau masih di sini? Sudah aku katakan bahwa tinggalkan aku bukan, jawab Arsen dengan cetakan rahang yang terlihat samar di ruangan tersebut. Wanita malam itu perlahan semakin mendekati Arsen. Usapan sensual didapatkan oleh Arsen namun tak dapat membangkitkan gairah dalam dirinya.
Bos, saya bisa melakukannya dengan durasi lama, bisik wanita itu disertai tiupan manja. Arsen berdecih, ia melonggarkan dasinya dengan perasaan kesal lalu menoleh menatap wanita yang tampak menggigit bibirnya berusaha menggoda. Bersambung.